Bagaimana potensi penulis-penulis dari Manado? Apakah berpotensi atau masih perlu banyak belajar ini? Sebenarnya berpotensi, masih malu-malu, masih takut-takut gitu kan. Di zaman sekarang ini semua penerbit itu menerima siapa saja. Asal ada orang yang berani untuk fight. Tulisan saya bagus loh. Baku apa lagi di podcast Torang Punya. Kali ini cuma ada Steve Kelvin di sini. Tapi pastinya ada narasumber juga yang mau datang di sini. Kalau ngoni lihat di sini di muka ini so ada. Mungkin kalau ngoni ingat tahun lalu juga Torang punya narasumber ini pernah datang di sini bercerita mengenai romansa Stovia. Jadi Torang sambut sama-sama aja ini. Sania Rashid, apa kabar Kak? Hai, terima kasih. Iya. Senang sekali dong. Pada diam lagi semuanya. Bisa balik ulang di sini. Senang sekali balik ulang. Coba tepuk tangan ulang. Begitu kuat, supaya rame orang mau sambut ini. Dari 5.000 orang kan di belakang. Iya, 5.000 orang. Tapi sorry, satu orang cuma dapat 2.000 rupiah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini cetakan ke apa? Iya, padahal tadi orang bilang kalau cetakan ke berapa kata? 25. 25. Jadi film. Di film. Tapi ternyata baru mau kelima semua jadi film. Amin. Amin. Pokoknya semua orang support, apalagi ini kalau misalnya yang baca, kalau belum baca jangan lupa baca. Masih ada di Gramedia ada Kang? Masih. Nah, masih ada tersedia, baca dulu sambil ngoni Mbak Uni ini podcast ini dia. Nah ini orang mau flashback tapi nanti kita cuma mau tanya nih Kak Sania, ini ada ini kan cetakan keempat semua masuk kelima berarti toh. Ini ada feedback yang paling menarik atau lucu dari pembaca romansa Stovia? Oh banyak. Dari Apa-apa? Yang mencintai dan menghujat banyak. Coba yang mencintai dulu ini. Yang mencintai, dorang bilang suka dengan DP cerita karena ini kan fiksi sejarah, mengangkat sejarah kedokteran. Lalu dari 4 suku ini kan yang diangkat. Begitu. Indonesia sekali ini. Indonesia ya. Jadi tertarik dengan latar belakangnya karena sejarah. Terus ini kan narasinya ini disampaikan dengan yang lebih dimengerti kan. Jadi dorang mengerti, maksudnya suka dengan gaya bahasa di sini. Oke. Gitu. Ini yang paling menarik sebenarnya kalau orang mau suka dengan gaya bahasa yang ada di sini. Di situ kan ada banyak bahasa, ada bahasa Manadonya, bahasa Minangnya ada, bahasa Jawa. Nah itu iya sih, tapi tetap sih yang kita yang kurang mengerti dengan bahasa-bahasa yang lain, pas baca tetap mengalir sebenarnya. Walaupun di bawah ada terjemahannya kecil. Betul, ya. Baca pertama masih suka nyontek di bawah, baca kedua tahu DP arti. Kalau yang itu yang mencintai, yang nyanda mencintai. Yang nyanda mencintai, ada yang pembaca kita lihat bilang begini, ini kenapa tiba-tiba ada kasus pembunuhan nih? Ini sangat tidak bisa dimaafkan. Loh kok dia yang iya yang seperti itu kan. Tapi kan terus kalau aku bilang kita kan ini kan sekolah kedokteran, ya kan. Kita mau angkat namanya proses otopsi, mental health. Kalau misalnya anak FK mungkin sama ngerti kan. Tapi kalau misalnya pembaca biasa tiba-tiba begitu kan, dorang mempertanyakan, tidak salah juga sih memang karena dorang tidak mengerti gitu. Awam lah untuk begitu kan. Gitu, padahal kalau untuk anak-anak kedokteran kedok ini biasa. Hari-hari itu yang dorang baking sebenarnya, itu yang dorang lakukan. Kalau menghadapi masukan-masukan, katakanlah kritikan lah dari pembaca-pembaca itu bagaimana Kak Sania? Santai. Soalnya DP perjuangan untuk terbitkan ini dulu lebih berat daripada kritikan. Jadi ketika ada kritikan-kritikan yang seperti itu, apalagi masih enak kalau kritikan yang membangun, Kalau kritikan cuma sekedar pengen menghujat tanpa ada alasan yang jelas, itu lebih soal. Yang penting orang santai-santai juga. Santai. Oke, nanti orang balik ulang di romansa Stovia, tapi orang tanya dulu Kak Sania sekarang lagi sibuk apa, Dang? Sebenarnya kita kemari ini di Manado, kita tuh lagi riset. Wah. For next novel. Ini sepertinya ada next novel yang DP latar belakang Manado lagi ini DP latar belakang. Pasti ada, tapi project nggak bisa
Oke, ya, jangan dulu, nanti jangan dulu, jangan dulu. rahasia gitu kan. Nah, selain riset apa lagi, Dak? Selain sebenarnya sih riset Paling utama riset. paling utama riset. Ding datang podcast di Torang Punya Ulang di RRI. Iya. Karena DP riset memang harus datang kemari. Harus ada wawancara ke tempat bersejarah seperti itu. Berarti ini tanda-tandanya mau memuat sejarah yang ada di Manado, yang ada di Minahasa atau mana, tapi belum boleh orang spill. Belum boleh. Itu masih jadi rahasia. Padahal so penasaran kita mau tanya sih, tapi jangan Kang. Jangan nanti semua keceplosan lagi. Jangan. Ini, aduh. Selain itu sibuk apa berarti? Selain itu yang so boleh spill. Kalau ini kan belum boleh spill. Oke, jadi tahun ini setengah tahun dari awal 2025 kita so tulis 3 naskah novel. Untuk tahun 2025? Udah selesai, tiga-tiganya so masuk penerbit. Ya, I hope, nah bahasa Sundanya I hope bisa terbit di akhir tahun ini. Oke, 2 insya Allah di tahun depan. Amin. Orang doakan bersama. Yeah. Kalau DP cerita tentang apa, so boleh mau spill atau mungkin DP garis besar juga Kak Sani? Kalau yang tahun ini genrenya fiksi petualangan. Oh, sama kayak buku pertama kan fiksi petualangan. Yang kedua, yang 2 lagi itu tetap fiksi sejarah. Oh, tetap ya, fiksi sejarah ya. Memang dari dulu begitu Salah sih. Salah satunya itu lanjutannya si Stovia ini. Oh, penasaran. Kalau itu saya boleh mau bilang deh pelanjutan. Kira-kira bilang enggak boleh. Nggak boleh. Oh, ya, editor, Mbak editor ya. Mas editor. Mas dan Mbak editor. Belum boleh di-spill katanya nanti ya. Ini padahal kita mau tanya, sebenarnya kan ini ada 4 karakter Kak Sania di sini. Maksudnya main karakter di sini. Terus saya mau tanya nanti sebentar, mau tanya sekarang juga karena sudah ada berhubungan. Apakah ada DP spin-off masing-masing cerita karakter mau diperbanyak lagi? Ada. Oh, ada. Jadi rencana. Tapi nanti di DP sequel ini karakter utamanya bukan si Jansen 4 tahun. Dorang ada. Begitu. Aduh, lebih penasaran. Tetap harus ada Jansen yang Sudiro kan. Oh, tetap ada tapi ceritanya lain lagi. Berarti di settingannya masih di tahun-tahun itu atau nanti Jansen so tua atau gimana? Di setelah di penjajahan Jepang, 42 sampai 45. So kamari-kamari berarti kan. Mau kemerdekaan kan. Aduh, bagus itu nanti. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada tacapat boleh momen 17 Agustus Kang DP launching. Tahun depan, Jo. Tahun depan, Jo. Semoga ya. Amin. Kalau dia lewat semua boleh. Nah, kalau DP sequel kan masih berkaitan. Tapi ada rencana mau bikin DP masing-masing karakter dalam lagi, dibikin sebuah cerita-cerita lagi tentang mereka. Kalau itu belum ada sih. Belum ada, nanti ya kalau misalnya editor atau penerbit KPG mau, ya oke, gas. Oke, gas katanya. Oke, gas. Sebenarnya kalau orang pembaca-pembaca atau fans-fans romansa Stovia Babilang, Kang. Iya. Gitu. Kalau dari pihak penerbit mah yang penting cuan, dapat lihat rupa pasar bagus. Backing pasti. Pastilah. Oke. Terus so kesana kamari. Sebenarnya nanti mau balik untuk romansa Stovia. Selain itu kan tadi ada 3 rencana. Selain itu yang satu sequelnya ini, Stovia. Yang satu fiksi petualangan, yang satu apa lagi? Satu lagi fiksi sejarah. DP setting itu di agresi militer Belanda 1 dan 2. Jadi di antara tahun 47 sampai 49. Itu beda karakter. Beda. Ada sangkut pautnya sama romansa Stovia, walaupun juga settingannya agak mirip ya, agak berdekatan. Iya. Oke. Untuk kamu yang baru kenal dengan Kak Sania, boleh kasih tahu apa banyak sekali yang mengangkat tema-tema mengenai sejarah ini. Karena generasi muda sekarang ini masih agak kurang ya. Yang tahu sejarah. Yang tahu sejarah, kalau misalnya ada orang baca buku sejarah, mengantuk, malas, berat, ya kan. Iya, jadi betul. Kita coba menghadirkan ini bagaimana sejarah itu dibaca dengan cara yang lebih gampang dimengerti anak sekarang, gitu. Jadi sebenarnya sih dengan paparan yang ringan begitu.
Oke, dibikin lebih ringan. Dibikin lebih ringan. Biar boleh masuk Pak Gen Z Iya. sekarang Gen Alpha terutama. Gen Alpha, Gen Z. Kan kalau misalnya begini, kalau misalkan ada 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Betul. Kan malas banget ya. Ngantuk gitu kan, berat. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan dengan cara Indonesia kapan sih merdeka? Gitu kan. Jadi kan lebih enak, orang lebih gampang untuk menerimanya, apalagi anak-anak sekarang. Betul. Apalagi ketika dibawa dengan cerita yang relate sama anak zaman sekarang, kemudian disisipi dengan bumbu-bumbu sejarah yang memang berdasarkan riset tadi kan, riset. Jadi sejarahnya seperti itu, cuman ceritanya yang memang dibikin fiksi. Jadi orang bisa masuk, dulu Indonesia ada Stovia nih. Dulu yang bisa masuk di Stovia cuman beberapa suku tertentu ternyata. Masuk dulu pernah ada kejadian-kejadian besar seperti itu ya. Jadi orang yang tadinya malas belajar sejarah gara-gara pengen move on menatap masa depan bisa relate, boleh orang mau begini. Cuma ternyata satu sejarah yang tidak boleh diingat. Apa? Tentang mantan. Karena kenapa enggak boleh ingat-ingat mantan? Apa ada orang bilang sekarang mantan enggak usah dikenang. Emang mantan lu pahlawan. Betul sih. Justru sekarang sih ya waktunya ya. Apalagi sebenarnya bukan masalah itu juga, orang belajar sejarah banyak anak-anak sekarang yang skeptis. Sejarah itu belum tentu seperti itu sebenarnya, itu ditulis lagi. Sejarah ditulis oleh para pemenang ya kan. Jadi belum tentu begitu, banyak yang skeptis. Sementara kalau melalui novel-novel seperti Romansa Stovia ini kan dari pandangan yang tidak ada kepentingan, Kak. Kepentingannya cuma untuk nulis buku soal masalah itu toh. Jadi kayak realnya seperti itu dengan riset yang mendalam. Sekarang banyak kok kayak penulis-penulis yang menuliskan dengan hasil riset yang apa adanya. Banyak lebih berani kan sebenarnya. Betul. Karena kan jarang ada yang dibredel toh. Emangnya tahun dulu ya kan. Nulis salah dikit, ini bahaya. Ada diangkut ntar. Iya. Bukan cuma novel, tulisannya yang hilang, orangnya juga hilang nanti ya. Tapi sebagai seorang penulis fiksi sejarah yang banyak angkat tema fiksi sejarah, ini orang masa sedikit ini kan pemerintah sementara rencana ingin bukan menulis lagi sih ya, pengen bikin sejarah Indonesia yang katanya lebih runutnya dari zaman dahulu kala, dirunut zaman kemerdekaan. Tulis ulang kan? Ya katanya sih tulis ulang katanya ya. Nanti orang baca sama-sama apakah tulis ulang. Nah kalau pendapat dari Kak Sania apa itu? Ya seperti itu tadi kan, sejarah itu ditulis oleh pemenang, gitu kan, atau kepentingan pemimpin saat itu, kayak gitu. Agak-agak berat nih, gue takut besok diculik. Tapi nanti kita lihat saja seperti apa. Sekarang maksudnya di zaman sekarang ini kan masyarakat Indonesia itu sudah lebih pintar. Dia sudah tahu, ini salah, ini benar, yang seperti mereka sudah bisa yang namanya memilah tanpa harus didoktrin lagi seperti dahulu. Dan sekarang kekuatan media sosial itu gila loh. Kalau misalnya, kalau misalnya mau menggulingkan satu isu gitu kan, dengan media sosial itu sekarang sudah lebih cara masyarakat untuk mengutarakan bersuara pendapatnya di sosial media itu sekarang lebih tinggal satu isu tertentu, misalnya contoh yang baru-baru ini kayak bendera dan lain-lain sebagainya, itu kan ketika ada yang menggulingkan, ada yang merasa setuju, langsung lah itu bisa mengumpulkan, menyatukan banyak masyarakat Indonesia di situ ya. Jadi yang penting itu tadi orang baca dulu Kang. Kita baca dulu aja, kita lihat aja dulu. Kan Positive kita thinking dulu. Tidak bisa menghentikan juga kan kalau ada orang semua begitu. Ya udah kita lihat dulu, nanti kita lihat feedbacknya dari para akademisi, dari yang terlibat dalam sejarah itu langsung, seperti itu. Dan mudah-mudahan ada beberapa yang mungkin terlupakan oleh sejarah boleh masuk lagi di situ. Boleh. Kan ada beberapa yang sempat bilang lah ternyata Indonesia punya sejarah yang bagus. Contoh yang baru-baru ini kita nonton yang sempat dapat Nobel ternyata dari Batavia, itu sempat FYP nggak sih? Itu kan kita di buku sejarah nggak ada kan? Tapi oleh praktisi sejarah yang memang mempelajari hal itu Indonesia ada loh. Dan kalau menurut kita, kalau misalnya itu ada di buku sejarah, kita dari dulu akan sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan sebenarnya harus ada orang yang mau untuk menuliskan dan menerbitkan itu, kayak gitu. Jadi semuanya lebih melek gitulah.
Kayak misalnya mungkin isu yang mungkin kedengarannya receh gitu kan, kayak misalkan di sini kan ada disintegrasi anak Jawa tidak boleh memakai sepatu. Betul. Itu kan nggak ada yang tahu dulu, sampai aku riset, aku tulis di sini, akhirnya semua orang tahu seperti itu. Iya, ini ada teman yang Jawa, tahu nggak Saki? Tahu ya? Oh, kalau orang Jawa tahu, kalau misalnya kita yang orang Minahasa atau orang di luar Jawa aneh, mungkin ya? Karena beda budaya, kan, beda budaya, jadi nggak ngerti itu. Iya. Dan kita nggak berpikiran kalau ternyata bahkan untuk satu institusi pendidikan sekelas Stovia ternyata masih juga ada tradisi yang seperti itu, masih ada. Ada dulu seperti itu. Nah itu dari situ kita tahu akhirnya. Kalau ngoni mau suka tahu lebih lanjut, coba baca dulu ini Romansa Stovia. Masih boleh ngoni beli di toko-toko buku terdekat. Asik. Kalau masih penasaran, di sini ada 4 karakter. Nah ini juga sempat kita tanya lalu sih, tapi nah apa-apa orang bahas lagi di sini karena mungkin baru ada yang baru nonton baru tahu ini kan, yang baru di sini. Iya. Orang penonton ada baru. Ada 10.000 orang kan di belakang sini kan. Ini yang menonton juga 10K, 20K boleh ya. Ini boleh sinopsis singkat nih Kak tentang Romansa Stovia ini. Bercerita tentang 4 pemuda dari berbagai latar dan suku bangsa menempuh sekolah kedokteran di zaman Hindia Belanda. Sekolah kedokteran itu sekarang kita kenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi 4 anak ini dengan berbeda masa lalu. Masa lalu, karena dibahas loh itu di buku ya, latar belakang mereka. Mantan dibahas gitu kan. Iya, dari dorong daerah masing-masing, nggak cuma sekarang yang orang punya masalah di daerah masing-masing lari keluar. Dari dulu ternyata. Lalu mereka kan bersahabat, gitu kan, persahabatan itu melalui jatuh bangun sampai akhirnya orang Ampai ini berhasil menjadi dokter dan lulus di Stovia. Oke, jadi begitu. Kalau mau suka lebih penasaran, ini 4 karakter ini yang menarik menurut kita. Bagaimana menyatukan 4 karakter ini? Karena dulu bahkan sampai Sumpah Pemuda itu rata-rata komunitas misalnya Jong Ambon semua ya kan, yang Jawa, Sumatera, Sulawesi semua. Nah luar biasa ketika Kak Sania ini ambil untuk menyatukan mereka, bikin satu circle kalau istilah zaman sekarang kan. Satu circle. Satu circle. Belum lagi ada banyak sekali masalah dengan kalau orang Manado bilang wewene. Aduh, ada lagi di situ. Dengan perempuan-perempuan yang juga hadir di situ jadi ciwi-ciwi bahasa ciwi ya yang di situ. Jadi wajib sekali ngoni untuk baca ini novel Romansa Stovia. Kalau misalnya masih mau suka cari tahu lebih lanjut, ngoni nonton Tongpe podcast sebelumnya, nanti tolong editor taruh di atas DP link. Taruh di atas, tinggal klik nonton lagi orang perbincangan terkait itu. Nah, kalau sekarang Kak Sania melihat ini sebagai seorang perempuan yang menulis juga gitu kan ya. Isu-isu apa sih yang masih jarang diangkat oleh penulis-penulis Indonesia yang mungkin menurut Kak Sania itu masih boleh orang Wangka ini dan masih ada pasarnya untuk mau baca? Karena yang paling penting pasar tuh. Iya, pasar. Isu-isu banyak ya, kalau dari keluarga mungkin isu matriarkat dan patriarkat kan. Oh iya gitu. iya. Ya, setiap daerah kan berbeda dan Betul. daerah ada, dan sebenarnya sampai sekarang pun itu ada gitu kalau misalnya masalah itu. Lalu yang masih kita mau angka ini ya yang relate dengan anak-anak sekarang. Oh, perlu juga itu ya relate sama anak-anak sekarang. Sini, misalnya jatuh cinta sama punya orang, beda agama. Dari dulu sampai sekarang memang itu juga kan, itu masalah percintaan, masalah beda agama, masalah suka apa orang yang ada orang punya. Iya, tapi relate sampai sekarang. Sebenarnya relate. Gitu. Oke, jadi masih banyak sebenarnya yang bisa diangkat. Sebenarnya masih banyak dan isu-isu itu kan kita tidak bisa memungkiri itu memang terjadi. Iya. Kayak gitu. Oke. Dan melalui tulisan nanti ada rencana mau baking buku tentang itu, novel tentang itu, tentang tema-tema yang tadi itu. Kalau di sini ada sih dua-dua kan? Itu sebenarnya di novel yang agresi militer itu. Oh, nanti di situ ada lagi, pelakor di agresi militer. Oh, ada ya. Ini sudah apa spill sadiki. Ada.
Pelakor di agresi militer. Aduh, mau tanya dari cerita, man belum boleh kan? Oh, belum boleh kan? Sampai situ dulu. Soalnya penasaran ini, orang mau baca sih ya. Cuma kalau Kak Sania melihat tantangan-tantangan sebagai seorang penulis buku di zaman sekarang itu apa? Kalau tadi kan DP yang perlu dibahas. Nah, sekarang tantangannya apa sih sebenarnya di zaman sekarang untuk tantangan paling besar adalah setelah kita menerbitkan buku, lalu buku ini mau kemana? Oh. Seperti itu kan kalau bicara penerbitan ya, dari sisi penerbit atau saya penulis, kita kan atau toko buku, kita kan bicara bisnis. Ya, betul. Kita mau bukunya bestseller, lalu saya dapat royalti banyak. Nah, itu sebenarnya tantangan yang paling besar. Menerbitkan buku sulit, cari penerbit sulit, setelah terbit itulah sebenarnya PR panjangnya di situ. Seperti itu. Itu tantangan paling besar, bagaimana buku ini dibaca orang, bagaimana buku ini sampai ke tangan pembaca. Ya, betul. Dan bagaimana diterima dengan baik oleh pembaca ya, karena itu yang paling penting ya. Kalau zaman sekarang kan Kak Sania ada yang namanya Wattpad, maksudnya yang tulis-tulis yang online itu. Sempat tulis begitu juga atau memang lebih suka yang bikin yang kayak gini? Dari dulu sih saya nggak pernah minat untuk nulis online ya. Jadi lebih kalau penulis itu kayaknya prestisnya lebih di cetak. Betul lah, Mas. Ada kebanggaan tersendiri lah ya ketika dilihat, ini ada di toko buku gitu. Iya, betul sih. Walaupun tidak mendiskreditkan yang apa tadi ya, itu masing-masing penulis punya itu masing-masing ya, punya kebanggaannya sendiri-sendirilah. Tapi kalau dari Kak Sania memang yang kalau ada bukunya itu sebuah. Karena setiap penulis kan punya obsesi berbeda. Betul ya. Nah, kalau terkait terang sobat cerita ini terkait ini menjadi jadi mudah-mudahan segera jadi film. Amin. Itu kan kalau kebanyakan kan yang dibikin film-film itu atau ada yang dibikin serial itu kan dari yang populer-populer yang tulisan-tulisan online. Iya. Nah. Ada sih. Tapi kan kalau menurut saya ya, saya orangnya nggak begitu ngotot. Kalau misalnya memang sudah ada DP jalan ini, itu akan ketemu jalannya sendiri. Terbukti gitu. Bestseller, semua masuk. So di tangan Om Hanung ini. Boleh itu boleh mau spill itu. Boleh. Tapi waktu itu pas dikasih kita sempat lihat di story, luar biasa di kasih Pak sutradara ini DP novel ini ya, dari itu tahun lalu akhirnya sampai. Nah itu ucapan adalah doa, itu benar. Betul ya. Betul. Dengan usaha juga. Itu kan usaha waktu itu. Tapi waktu itu bagaimana Hanung Bramantyo pas lihat ini? Karena waktu itu memang so targetin dia waktu itu orang buat cerita mesti dia nih yang backing yang cocok. Bagaimanapun caranya ini harus di tangan dia gitu kan. Terus kebetulan editor ini Mbak Endah Sulawesi lagi ada acara dengan orang lagi ada acara, kita di Bali, kita bilang, Mbak titip kone tape buku gitu. Begitu sih. Dan kebetulan acara itu di Stovia di Muskitnas. Oh, jadi pas, Kang? Pas. Terus lalu kepala museumnya ini, Bapak Pamong Budaya Stovia ini, lobi dia, Kang. Ini bagus sekali nih, Pak. Gitu. So ada DP, marketing sendiri ya, marketing. Iya, begitu. Iya, karena memang ya, ada nggak sih film yang DP latar belakang tentang Stovia? Belum ada. Belum ada, Kang. Jadi cocok sih kalau misalnya ini Romansa Stovia, bikin film. Udah dapet cinta-cintanya, dapet ceritanya bagus, mengindonesia sekali gitu kan ya, dari seluruh berbagai pulau itu bersatu di situ. Jadi kayaknya orang bakalan penasaran begitu Formulia, kira-kira filmnya akan seperti apa. Nanti orang tunggu deh. Amin. Soalnya kita kalau ini mau daftar supaya mau jadi DP pemeran di situ, casting. Mohon maaf kita selebih dulu di muka biar cuma mau jadi figuran. Siapa lebih dulu? Steve, Karini. Oh iya, Pak ya. Pokoknya orang biar cuma figuran yang di Pasar Ampalim, Pasar Bersehati nanti boleh. Rica-rica. Iya, rica-rica. Kalau ini belum tahu orang mau cerita apa, baca dulu ini Romansa Stovia. Mau habis ini tongpe waktu dapat rasa orang mau cerita kan Kak. Tapi kalau untuk di Manado sendiri kan Kak Sania ini juga selain datang riset, juga tiap kali datang Manado selalu membagikan ilmunya. Kumpul-kumpul dengan calon-calon penulis dari Manado. Nah, kalau Kak Sania melihat bagaimana potensi penulis-penulis dari Manado, apakah berpotensi atau masih perlu banyak belajar ini?
sebenarnya berpotensi masih malu-malu, masih takut-takut gitu kan, masih yang perlu arahan karena menulis itu kan perlu struktur atau seperti apa. Makanya ya banyak sekali sebenarnya dari pembaca romansa Stovia dari seluruh Indonesia ini, orang jadi terinspirasi mau menulis, dan itu bagus. Nah seperti itu. Kalau misalnya ya mudah-mudahan nextnya dari Manado enggak cuma Remi Silado kan yang terkenal gitu kan, atau siapa mungkin next buku dari Steve Kolibu ini. Amin. Amin, kita mau jadi penulis boleh sih ya. Cuman kalau Kak Sania dari kacamata seorang penulis bestseller ini, kita kira-kira cocok genre apa tapi tulisan? Itu yang masih kita bingung. Romance kayaknya. Romance. Ya, Aduh. romance kayaknya. Apalagi kita memang romance yang galau-galau, baper-baper. Boleh. Ya berarti kekurangannya kalau di Manado itu masih malu-malu. Iya, harus ada 1-2 orang. Ini pernah jadi pembicaraan saya baru sebulan lalu di Bali. Di Bali, jadi saya ada di sekolah SMA 1 Denpasar. DP guru tanya, katanya kenapa sih penulis itu didominasi dari Minangkabau, dari Jawa. Betul. Kalau orang baca sastra juga memang penulis-penulis Minangkabau luar biasa kan, itu ya, banyak sastrawan besar yang jadi tugas buku, terutama di SMA itu suruh baca, terus disuruh kan maknanya apa, itu luas ya, dalam soalnya. Terus, lanjut. Aku bilang sebenarnya sih di zaman sekarang ini semua penerbit itu menerima siapa saja, asal ada orang yang berani untuk fight. Tulisan saya bagus loh, tentang misalnya tentang Bali, tentang NTT, tentang Manado atau Papua, seperti itu. Jadi ada yang benar-benar dia mau saya menjadi penulis begitu. Harus berani. Berani. Nah, kalau Kak Sania sendiri memutuskan untuk menjadi penulis itu bagaimana? Pasti ada titik baliknya kan untuk berani kan ya. Pasti kan mungkin sama kayak teman-teman di Manado sini yang tadinya sebikin-bikin tulisan tapi masih malu-malu. Kalau Kak Sania bagaimana? Apa memang berani dari awal nih? Mesti bikin buku. Awalnya kan karena hobi. Terus tahun 2003 itu aku menang sayembara mengarang novel kan, juara 3. Dari situ mungkin kepercayaan diri itu ada. Oh ternyata aku bisa menulis seperti itu. Dari situ awalnya sih. Karena menang-menang yang tadi itu kan. Iya, karena menang. Jadi ada kepercayaan diri sendiri. Itu yang mungkin anak-anak muda atau mungkin juga calon-calon penulis yang perlu lebih pede lagi. Ya kan, lebih pede lagi. Terus kalau dari segi, kan paling banyak yang sobat tanya, Pak Kak Sania, ini loh kita bercontoh tulisan. Kalau dari segi cerita penulisan, bagus-bagus sebenarnya. Sebenarnya bagus-bagus, cuman mungkin perlu belajar kayak struktur fiksi itu seperti apa, kayak gitu. Karena menulis itu perlu jam terbang. Jadi istilahnya benar sih, kita harus nulis yang jelek dulu, lalu kita belajar, lalu kita akhirnya bisa menulis yang bagus. Jam terbang itu penting. Penting sekali ya. Nggak ada yang kemudian baru tulisan pertama langsung meledak. Karena itu cerita dongeng. Itu dongeng. Karena memang butuh pembelajaran dari yang tadi, atau orang salah kurang-kurang dulu baru di situ orang bikin bagus kan. Lalu nanti ada kritik, ada feedback, ada apa, itu kan kritik membangun. Diterima itu. Dan jangan malu-malu berarti ya. Jangan malu-malu, iya. Semua pasti ada jalan, yang penting orang berusaha dulu. Yang penting niatnya baik. Ya. Kalau begitu pesan buat anak-anak muda Manado, terutama orang penonton kan kebanyakan orang Manado nih yang mau jadi penulis, apa kira-kira? Tadi sempat bilang DP kekurangannya kan masih belum berani, berarti berani. Tapi ada nggak sih yang lebih spesifik Kak Sania, supaya orang sama dengan orang ini kan ada komunitas ada di sini, tapi belum berani ini. Jadi begini, yang namanya tulisan itu kan tidak ada yang jelek. Ada yang ada tuh tulisan yang selesai dan tidak selesai. Jadi selesaikan tulisan, dan yang penting ada satu, terbitkan tulisan itu. Jadi jangan cuma disimpan-simpan, gitu kan. Kita harus terbitkan, kita harus berani, ini tulisan saya. Begitu. Mesti berani ya. Yang paling penting tuh berani menawarkan itu kepada penerbit. Iya, apa? Ditolak wajar. Namanya juga proses kan. Saya juga melewati itu kan, jatuh bangun dulu. Masih banyak ternyata yang harus dipelajari oleh orang. Kita suka mau tulis buku sih, tapi sama dengan tadi banyak sekali. Baru mulai di awal, baru mau cari tokoh, so males. Memang bukan bakat sih ya. Kak Sania, makasih mampir lagi di podcast Orang Punya di RRI Manado. Semoga tahun depan atau nanti ada book launch lagi, bisa kemari lagi. Amin. Ya kan tadi spill masih ada beberapa buku yang mudah-mudahan segera terbit.
segera terbit. Tapi kalau terbit toko pertama itu harus sampai tulangi itu. Jadi stok satu dulu, baru toko lain. Oh, boleh. Itu perlu juga. Karena orang bangga tuh kalau ada yang bikin, bahkan Yansen Marami saja hanya toko rekaan dari Kak Sania itu orang toko fiksi, orang suka, apalagi kalau misalnya diangkat dari pahlawan nasional, Kang. Tapi kalau berarti ada rencana mau ambil, kan ini kan selama ini toko-toko fiksi, mau ambil yang memang yang toko dari dunia nyata yang pernah ada. Oh, masih rahasia. Oh, jatuh masih lagi rahasia. Kan? Tuh kan ketahuan ada Haseto di situ. Masih rahasia. Oke, masih rahasia. Aduh. Nah, ini berarti sudah pas spill sedikit. Oke, kalau begitu makasih banyak sekali lagi Kak Sania, sukses, mudah-mudahan Romansa Stovia sampai cetakan selanjutnya dan orang boleh bawa ini DP film. Amin. Mudah-mudahan Mas Hanung langsung baking jo. Oke. Langsung baking jo supaya orang semua bawa ini penasaran bagaimana suasana Stovia, suasana Manado, suasana Padang, suasana Jawa di waktu suasana Batavia di waktu settingan Romansa Stovia atau boleh. Oke, ini ada pesan juga kalau misalnya mau beli buku dari ini novel Romansa Stovia dan buku-buku lainnya Kak Sania, kira-kira beli di mana? Ada di Gramedia, toko buku online dan offline, dan jangan lupa jangan pernah membeli buku bajakan. Jangan pernah membeli buku bajakan, itu yang paling penting. Ini harganya terjangkau. Bayangkan satu proses kreatif dijual dengan harga terjangkau, itu mari orang menghargai karena susah loh proses kreatif ya Kak Sania ya. Makasih, jangan lupa juga follow Instagramnya, sosial medianya Kak Sania. _Dora_Rashid. Oke, nanti orang taruh di sini ya. Editor banyak ngapain kerjaan, editor taruh di sini ya. Makasih sekali lagi. Makasih. Sampai jumpa di podcast Orang Punya edisi selanjutnya. Jangan lupa kalau belum nonton yang podcast tahun lalu, kalian bisa nonton di sini. Tinggal klik, boleh dengar bagaimana cerita proses terjadinya Romansa Stovia. Iya, Yansen Maramis dan kawan-kawan. Dadah.